oleh Miss Lilis setelah materi. Oke, siap Miss Lilis, Oke, monggo iya, siap. silahkan. Terima kasih Ayah Bunda semua, Miss-Miss, yang saya sayangi. Nah, ini walaupun Miss-Miss ini hampir setiap saat saya minta untuk terus belajar, dikit-dikit saya salahkan, kurang ini, tapi ini tidak menyerah, malah tambah gigih. Jadi, pandemi ini memberikan banyak sekali, hikmah buat kami semua di sini, jadi belajar lebih banyak, malah lebih produktif ya, Miss-Miss sekarang. Jadi bisa pakai Canva, jadi bisa lebih, kreatif menyajikan pembelajaran ke anak-anak, dan itu yang sebetulnya lebih penting buat, kita semua juga. Ini para orang tua juga keren sekarang, karena terpaksa juga harus belajar lebih bagaimana sih caranya, selama ini hanya pasrah bongkoan di sekolah, sekarang jadi, lebih lagi, belajar bagaimana ya caranya supaya bisa mengikuti perkembangan pendidikan anak usia dini pada umumnya. Nah, maaf tadi saya 3 kali terpental nih Miss Lina, Miss Betty, nggak tahu nih kenapa. Jadi saya sekarang, nggak pakai WiFi nih, pakai, tethering malah bisa. Saya izin share ya. Oke, Miss Lilis, interupsi sedikit. Ya, Waktunya 45 menit ya, Miss, sampai oke. kurang lebih 10.30. Iya. Mudah-mudahan Oke, waktunya cukup ya. Saya nggak akan banyak ngomong sih. iya. Mudah-mudahan cukup. Tapi kalau masih ada banyak waktu, nanti saya akan praktekkan apa yang saya sampaikan di sini. Jadi, eh, ayo ke Little Star. Saya kasih kurung lagi kan udah di situ kan. Jadi kan kembali lagi. Jadi kita semangatnya semangat kembali lagi untuk menjadi para bintang kecil dan para bintang untuk jadi gurunya nih juga bintang nih. Miss-missnya bintang semua. Oke. Oke, pertama saya mau cerita sedikit nih dampak pandemi pada anak kalau kita mengikuti data dari UNICEF, jadi melalui U-Report tanggal 5 sampai 8 Juni 2020 itu dengan jumlah responden 4.016 orang, secara rata-rata tuh biasanya anak bosan nih belajar dari rumah. Kenapa kok bosan? Mereka kan nggak bisa sebebas dulu lagi. Nah, mau main, mau pengen ke sekolah, mau ketemu teman-temannya, mau sekarang apalagi PPKM yang mau sepedaan keluar, apa serba dibatasi. Jadi bosan juga, mulai ada jenuh. Tantangan utama adalah akses internet. Kayak saya hari ini aja terlempar sampai 3 kali. Ketika merasa ada kurang bimbingan dari guru dan orang tua, ini saya yakin tidak terjadi nih di Little Star karena luar biasa dukungan dari para orang tua di Little Star juga dari guru-guru. Ini kan secara global ya. Tapi yang jelas adalah dari keseluruhan itu ada namanya learning loss. Learning loss adalah pembelajaran yang hilang pada anak. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia karena kita sedang pandemi itu kan seluruh dunia dan hampir semuanya mengalami learning loss. Apalagi kalau buat anak-anak usia dini, ini kan tidak terulang. Masa yang tidak akan bisa terulang lagi 1 sampai 6 tahun tuh paling kritis usianya. Karena perkembangan otak paling tinggi di usia itu. Jadi kalau sampai ada learning loss di usia itu remedi atau obatnya akan susah. Nah, sebetulnya bagaimana sih caranya supaya anak-anak kita tuh tidak mengalami learning loss? Ini materi yang baru saya dapatkan, jadi melalui therapeutic storytelling, itu ada salah satu subnya, yaitu sub pertama adalah reading aloud. Ya, reading aloud ini nanti yang akan kita mulai latihkan baik ke miss-miss maupun ke para orang tua. Karena ini satu metode yang sangat simpel tapi dampaknya sangat luar biasa buat anak-anak. Ya, jadi nanti saya akan sedikit nambahkan di materinya Miss Lina tadi, mungkin therapeutic story-nya nanti di substitute dengan reading aloud dulu ya, membaca nyaring. Membaca nyaring itu apa gitu ya begitu. Oke, nih. Ini tadi yang saya sampaikan. Untuk mengatasi learning loss adalah pertama, Miss Lina sudah menyampaikan, anak bisa ikut pembelajaran tatap muka yang terbatas. Lalu memberikan stimulasi saat BDR dengan berkonsultasi dengan guru. Yang terakhir nih, yang paling gampang sebetulnya adalah membaca nyaring untuk anak di rumah. Tadi di awal Miss Lina sudah menunjukkan bahwa salah satu program unggulan di Little Star adalah pohon literasi. Dan program kita itu sudah masuk di tahun berapa ya Miss Lina, saya lupa, udah agak lama ya, 2019 atau 18, itu masuk di praktik baik pengajaran literasi di Direktorat, waktu itu masih ada Koransindo ya. 2000 Masuk di berapa ya? Koransindo juga ya. Koransindo ya, Koransindo itu di Direktorat
Bindikel, pembinaan pendidikan keluarga termasuk salah satu praktik baik yang minta supaya bisa disebarkan ke banyak sekolah lain karena dampaknya luar biasa. Nah, kita akan tingkatkan lebih jauh. Kalau kemarin kita hanya sekedar membacakan untuk anak-anak, sekarang bagaimana sih kok membaca nyaring itu bisa membuat anak-anak terobati learning loss-nya. Nah, ini materi GRASS saya baru selesai kemarin. Baru kemarin jam 4 sore itu selesai pelatihan ini, saya langsung masukkan di materi saya karena menurut saya ini sesuatu yang urgent untuk segera disampaikan ke orang tua karena dampaknya keren banget. Nah, ini yang paling penting dulu. Ini mungkin yang mengikuti Facebook saya atau IG saya sudah membaca ini bahwa pertama-tama kita selaku orang tua dan guru itu harus memastikan bahwa pengalaman awal anak dalam membaca itu tidak menyakitkan. Sehingga mereka akan senantiasa gembira mengingat pengalaman tersebut, kini dan selamanya. Tapi kalau pengalaman-pengalaman awal itu terus-menerus menyakitkan, kita hanya menciptakan pembaca di jam sekolah. Jadi hanya menggugurkan kewajiban membaca di sekolah. Tapi tidak akan pernah menjadi pembaca seumur hidup. Kalimat ini itu ada di buku yang saya tunjukkan, yaitu di Read Aloud Handbook, ada juga di bukunya Bu Rosi, yaitu membacakan nyaring. Kalau yang Read Aloud Handbook itu dari Jim Trelease, ya, seorang reporter di Amerika. Kalimat ini buat saya sangat menyentuh karena saya ingat pertama kali saya dulu mengenal yang namanya membaca itu dari ayah saya. Bukan dari ibu saya, dari bapak saya. Jadi saya kadang tuh merasa dulu kenapa ya kok nggak bisa deket sama ibu saya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tahu, oh, saya tuh dekat dengan Bapak karena Bapak tuh orang yang membacakan cerita ke saya, membacakan buku, rutin setiap hari, sampai saya kan sudah besar, waktu itu sudah mulai SMP, saya malu mau minta didongengkan, dibacakan gitu, tapi kan saya sama adik saya terpaut 5 tahun, jadi saya memanfaatkan adik saya, kebetulan kami tidur sekamar, saya sama adik sekamar, jadi saya mau ganggu adik saya sampai nangis, sehingga bapak saya masuk kamar, masuk kamar kami, terus biar adik saya nggak nangis itu dibacakan buku. Itu trik saya tuh sebetulnya. Jadi saya selalu melakukan itu setiap hari, setiap malam supaya bapak tetap mendongeng. Jadi saya pura-puranya nggak dengerin, saya miring gitu ke arah tembok. Udah saya dengerin bapak saya membacakan untuk adik saya apa tuh saya dengarkan dan itu luar biasa. Waktu tahun 70-an tuh buku itu masih nggak seperti sekarang, buku itu susah. Bapak saya dulu kan sempat kuliah itu untuk bahasa Inggris punya beberapa novel gitu. Jadi yang bukunya tebal-tebal seperti ini, tebal gini. Jadi gambarnya itu hanya ada di depan. Terus nanti bapak saya kan bacakan dalam bahasa Inggris apa adanya dibacakan dalam bahasa Inggris gitu. Baru setelah itu diterjemahkan. Ini loh ceritanya tuh seperti ini. Once upon a time, suatu hari, tapi dia tunjuk, bapak saya tuh tunjuk tulisannya seperti apa tuh ditunjuk. Once upon a time. Jadi kayaknya tuh bapak saya tuh sudah belajar membaca nyaring tanpa ikut pelatihan ini. Jadi yang saya buat saya dekat dengan bapak tuh setiap kali begini, habis bapak cerita, saya pergi ke suatu tempat, oh iya ini kan kayak yang diceritakan bapak nih ya, yang di buku itu berarti sama. Mungkin buat yang pernah mendengar cerita tentang Christmas Carol yang ada Scrooge yang pelit tidak mau memberikan uang, saya udah tahu cerita itu sejak saya umur 5 tahun. Waktu itu bapak pakai bukunya bahasa Inggris. Itu yang membuat saya setelah kalau bapak udah nyimpen bukunya lagi, saya buka-buka lagi bukunya, gambarnya hanya sedikit, tapi kata-kata kalimatnya banyak. Terus saya berusaha ingat-ingat yang ditunjuk bapak saya tadi itu, yang tulisannya once tadi itu kayak apa sih? Oh, once. Once itu dibaca. Jadi saya tuh tertariknya dari once dibacanya once. Upon tadi bapak, upon tuh nunjuk tulisan upon. Oh, upon tuh bacanya upon. Jadi saya tahunya dari itu. Itulah namanya reading aloud. Jadi pengalaman yang saya terima dari bapak membaca, tidak pernah bapak saya bilang, ayo baca. Kalau nggak baca nanti, apalagi pakai diancam ya, pakai ditunjuk-tunjuk gini, ayo baca. Baca nggak? Hafal nggak A sampai Z? Tidak pernah sekalipun saya diminta menghafal A sampai Z. Tapi selain melalui buku, juga melalui misal nih. Bapak membelikan makanan kayak gini. Kebalik. Ya, ini. Ini Bapak akan bacakan, mau tahu itu apa? Enggak, ini loh. Ini tuh selamat. Jadi sambil mendengar,
saya tahu bunyinya, foniknya, bunyinya, saya tahu tulisannya selamat tuh seperti ini. Jadi ini cara mengenalkan ke anak. Jadi sejak kecil memang kebetulan subur literasi di tempat saya itu. Sehingga saat SD bacaan saya sudah koran. Kan udah habis bingung bahan bacaan habis semua. Jadi ada koran datang tuh seneng banget setengah mati semua huruf di koran tuh saya baca. Jadi dari Bapak akan tanya, kok kamu tahu kalau itu selamat? Kok yang ini misalnya waktu kan belum ada selamat. Kok yang ini bukan selamat? Terus saya akan tunjuk, nah ini tulisannya sama ini beda. Oh yang ini tango, ini selamat, seperti itu. Jadi Bapak mengenalkan dalam konteks, tidak pernah sekalipun saya menghafal A sampai Z, atau sampai A, nulis huruf A, B, C, itu tidak pernah sekali. Bapak itu modelnya sangat demokratis, jadi mengajarkan saya menumbuhkannya adalah menumbuhkan bagaimana kita senang dengan buku. Nah ini sama persis dengan pelatihan yang saya ikuti kemarin. Ini ya, saya tunjukkan nih di sini. Karena fakta membaca itu, manusia itu kan suka hal yang menyenangkan. Kalau seorang anak jarang mengalami nikmatnya membaca, anak akan menarik diri dari membaca. Nanti kalau aku bacanya salah dimarahi. Nanti aku nggak bisa baca dimarahi. Itu anak tidak mengalami nikmatnya membaca. Kalau anak sudah mengalami nikmatnya membaca, itu akan mengalami seperti apa saya rasakan. Bahkan koran pun saya tunggu. Saya tunggu koran, saya dan adik saya karena kita dibersihkan bersama-sama ya, dengan cara yang sama. Setiap kali ada koran tuh senangnya setengah mati. Dulu kan aturannya Bapak baca koran dulu halaman paling depan. Nanti yang tengah, kadang suka ada kayak komik atau apa dalam. Saya baca. Bahkan dulu ada cerpen bersambung di Kompas yang dulu saya ingat lagi. Saya baca semuanya itu, saya iklankan, bingung baca apa tuh saya baca sampai habis. Dan tidak harus bukunya itu serba baru. Kadang buku dari bahasa Indonesianya apa ya? Lungsuran tuh apa tuh Miss Betty? Buku lungsuran. Nah, itu susah terjemahannya, nggak ada itu. Apa Miss lungsuran? Rian gitu ya. Ya jadi mungkin dari apa? Dari kakaknya Bapak punya anak kan sudah pada lebih tinggi dari Belum saya. nemu nih. Lah itu diberikan ya, nggak ada lungsuran toh lah itu dapat. Jadi dan saya tuh rajin menyimpan buku-buku karena saya tahu suatu saat pasti akan berguna. Nah, yang kedua, membaca tuh keahlian didapatnya tuh perlahan-lahan. Semakin sering dan semakin banyak membaca ya semakin lancar. Semakin banyak membaca, semakin banyak ilmu yang kita ketahui. Berarti semakin banyak membaca, semakin cerdas pula kita. Termasuk dalam kecerdasan digital. Nah, karena kita sekarang tidak bisa kita pungkiri, enggak ada kok kita langsung menafikan, enggak boleh kamu buka internet, enggak bisa di era kayak gini. Memang harusnya kita bagaimana sih internet, bagaimana sih kemudahan teknologi itu membuat kita hidupnya lebih enak. Jadi bagaimana mereka tuh membantu kita, bukan kita malah tergantung pada teknologi, tapi bagaimana teknologi itu membantu kita. Seperti sekarang ini, kita nggak bisa ketemu langsung, tapi kita bisa bertemu saat Zoom. Ya, jadi belajar bisa di mana saja. Nah, manfaat dari membaca nyaring, yang nanti saya akan tunjukkan apa sih bedanya membaca nyaring dengan hanya membacakan buku. Itu ada, ini dari Reading Box ya, ada secara neurologis apa, secara pendidikan apa, psikologis apa, sosial apa. Jadi saya akan tunjukkan di sini. Nah, ini kan kalau kita menganyam, anyaman tuh semakin banyak jalinannya akan semakin kuat. Ya, jadi ini saya nggak akan baca satu, terbiasa membaca, terbiasa membuat jalinan itu menjadi sangat kuat. Kalau hanya satu tok kan nggak kuat, ini karena dipilin, dijalin, sehingga anyamannya itu kuat. Itu sama dengan jalinan neuro kita ya, otak kita di sana sarafnya jalinannya kuat sehingga memori lebih kuat, keinginan untuk pengen tahu kuat, keinginan untuk mandiri, keinginan untuk bisa bertahan survive akan kuat. Ya. Ini seperti jalinan yang ada di otak. Nah, ini ada kalimat dari Rowena Peer yang menyatakan bahwa during the coronavirus crisis itu children need books more than ever. During the coronavirus crisis, children need books more than ever. Kenapa kok justru saat pandemi ini anak-anak membutuhkan buku lebih dari saat-saat yang lalu? Karena satu, sarana paling mudah untuk mengurangi learning loss.
anak-anak yang dibacakan buku itu memiliki kepekaan lebih tinggi pada sekitarnya. Buku cerita mendekatkan bonding antara orang tua dengan anak. Ini yang udah kita coba. Aduh, nomornya salah, harusnya 3 ya. Ini yang udah kita coba kemarin nih. Bahwa dengan adanya pohon literasi itu kan kita sebetulnya tujuan utamanya bukan hanya membacakan buku untuk anak atau mendongeng untuk anak menggunakan buku, tapi lebih bagaimana sih supaya hubungan antara orang tua dengan anak itu dekat. Nah, selain sisi lainnya juga untuk mengurangi ketergantungan anak pada gadget. Yang kalau mau tidur harus pakai buka HP, nonton itu, nonton TV itu diganti kemarin dengan buku. Nah, kita akan galakkan lagi itu karena efeknya lebih bagus. Nah, ini mudah-mudahan gambarnya jelas ya. Di reading aloud itu di mangkok air yang pertama itu adalah vocabulary atau kosakata. Reading aloud bagaimana sih? Bagaimana membaca nyaring kok bisa membuat anak-anak vocabulary-nya atau kosakatanya itu jadi banyak. Karena mangkok yang pertama itu semuanya vocabulary semua ya, kosakata semua. Itu nanti saat dia penuh, dia akan tuang tertumpah dalam bentuk speaking atau berbicara. Anak yang sering mendengarkan, dia akan lebih gampang mendapatkan kata atau kosakata untuk berbicara. Dia udah ngerti berbicara, dia akan bisa membaca. Jadi tahapannya itu mendengarkan dulu, berbicara, membaca, baru yang terakhir dia akan bisa menulis. Bagaimana seorang anak bisa bicara, menulis, atau membaca atau menulis kalau dia belum pernah mendengar? Maka tadi saya sampaikan foniknya. Fonik itu bunyi dari suatu kata. Jadi ketika membacakan nyaring, anak itu kan mengenali buku sebagai benda yang menyenangkan. Jadi bukan, aku tuh paling males kalau lihat buku ini, itu ditarget sama ibu, aku harus baca sehari 4 halaman. Dia nggak akan lagi menganggap buku itu sesuatu yang menyiksa. Tapi itu sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Dia terbiasa dibacakan buku oleh orang yang sangat dicintainya, yaitu ayah atau bundanya, termasuk oleh gurunya. Jadi pengalaman itu menyenangkan. Wah, buku sama dengan hal yang menyenangkan. Saya punya pengalaman unik beberapa tahun lalu waktu anak saya masih kecil, sekolahnya belum di TK, Little Star belum ada TK-nya waktu itu ya. Karena saya kemana-mana, saya kalau mau baca ke anak saya, misalnya saya bawa buku ini apa, ini serial 5 Sekawan, ya, serial 5 Sekawan. Ini sebetulnya bukan buku untuk anak-anak, tapi saya kebetulan punya 2 anak laki-laki yang sangat aktif. Saya udah bacakan ini sejak mereka TK. Caranya, saya akan selalu kenalkan dengan ini. Ini loh, pengarangnya itu namanya Enid Blyton. Jadi kalau kamu nanti pas ke toko buku, karena anak-anak dulu sering saya bawa ke toko buku, baca dulu ya. Pengarangnya ini enggak, kalau 5 Sekawan, judulnya 5 Sekawan, tapi pengarangnya bukan Enid Blyton, berarti itu salah. Jadi cari tulisan 5 Sekawan, dan pengarangnya adalah Enid Blyton. Serinya banyak. Dan ini di belakang buku, itu anak saya hafal, ini ada judul seri. Seri buku itu apa saja. Mereka akan catat, mereka yang sudah punya dikasih tanda, yang belum punya nanti mereka ingat-ingat. Sehingga saat ke toko buku mereka akan catat, oh yang ini belum ada nih loh. Yang ini belum ada. Mereka akan catat, Bu, ini di Pulau Harta sudah punya, Beraksi Kembali sudah ada, Minggat, yang ini belum. Nah, itu mereka terbiasa mengenal dari covernya dulu. Apakah saya bacakan ini semua sekaligus? Tidak. Saya bacakannya, sebelum bacakan ke anak, saya baca dulu. Jadi saya baca, ini ya, saya baca dulu kan ada daftar isi nih, bab 1 apa, 3 apa. Saya baca, terus saya kira-kira, oh ini nanti yang saya bacakan, ini simpel ya, bukunya tuh kayak gini. Gambarnya yang sedikit, tulisannya yang banyak. Karena anak saya waktu udah mau SD kan, jadi saya kenalkan dengan fonik, bunyi itu seperti apa, jadi saya baca dari ini. Saya nyeluangkan waktu kalau membaca nyaring itu sehari paling 5 menit. Jadi kan nggak apa-apa, saya tahu di mana saya akan memenggal cerita saya tuh di bagian yang paling menarik, sehingga anak-anak akan, wah Bu, saya pagi ya bacakannya gitu. Jadi membaca nyaring itu jangan saat anak-anak sudah ngantuk, liar-liar, itu adalah beda lagi. Itu adalah kayak bedtime story, ya, cerita sebelum tidur. Ini bukan, kalau membaca nyaring itu anak kondisinya tuh alert, kondisinya sedang fokus, jadi duduk bareng gitu terus, wah
bacakan ini ya, sekarang mau baca ini deh, nyaris terjebak. Nah, saya akan baca. Saya baca, ikuti tanda bacanya. Kalau saya baca, kalau pas ada tanda seru ya kalimatnya naik, kalau pas ada tanda tanya ya kalimatnya seperti kalau orang sedang bertanya, koma seperti apa, berhentinya, titik seperti apa. Jadi anak-anak itu terbiasa. Saya nggak target harus selesai sehari satu buku, nggak mungkin, ini bukunya tebal. Jadi saya akan bacakannya mungkin sehari itu hanya, karena saya udah baca dulu kan sebelum bacakan ke anak, bukunya wajib kita harus tahu dulu. Saya baca, oh ini ceritanya kayak gini nih, ini pasti menyenangkan nih. Dan anak-anak udah tahu kalau 5 sekawan itu pasti ada yang namanya Annie, ada George, ada anjing namanya Timmy, itu mereka hafal. Bu, itu Timmy ngapain lagi Bu? Mereka udah tahu seperti, jadi mereka terbangun, saya berusaha membangun imajinasi anak sejak kecil. Nah, saat mereka masih bayi, kebetulan saya tuh dapat hadiah. Jadi saya tunjukkan ke Miss. Waktu melahirkan dapat hadiah dari teman saya, itu satu set buku seperti ini. Bukunya bahasa Inggris, My Favorite Things. Ini kalau dibuka, ya, nih, ups, terlihat ya. Nah, kayak gini, banyak buku-buku kecil-kecil. Cuman sayangnya ini bukunya dalam bahasa Inggris. Nah, aturan dalam membacakan nyaring, itu kita membaca apa adanya. Jadi ini misalnya nih buku ini ya, ya saya akan baca My Cat. Saya nggak akan terjemahkan kucingku, karena anak harus tahu my yang berbunyi my itu mana sih, itu kan ini my cat. Jadi ini foniknya, anak mengasosiasikan bunyi dengan kata, dengan tulisan. Jadi ini making sense, tidak terpisah-pisah gitu loh. Oh, my cat. Dah, buka lagi. Bahas dulu gambarnya nih sama anak saya biasanya. Ini lagi ngapain nih kucingnya nih? Ajak cerita dulu, karena anak masih kecil, masih bayi, saya yang ceriwis ngomong nih apa-apa. Baru saya baca di sini, cats can sleep anywhere. Jadi benar-benar saya tunjuk mana sih yang bunyi cat, mana yang bunyi can, mana yang bunyi sleeps, mana yang bunyi anywhere. Nah ini kalau bahasa Inggris. Nah kalau saran saya sih kalau untuk anak-anak sebetulnya pakainya bahasa Indonesia dulu. Jadi setelah ada ini baru saya tanpa menunjuk tulisan saya ngomong, wah ternyata kucing bisa tidur di mana-mana ya. Tapi saya nggak menunjukkan hurufnya. Kalau saya menunjukkan huruf, berarti kan saya harus menunjukkan ini bunyinya seperti apa. Itu namanya fonik. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi, membaca buku cerita dengan suara jelas, temponya perlahan. B, membaca sesuai apa yang tertulis, sesuai dengan tanda baca yang ada, tidak menambahkan kata-kata sendiri. Beda dengan kalau kita mau mendongeng atau membacakan anak yang mau tidur. Beda. Jadi ini kita sekarang fokusnya di reading aloud, read aloud atau membaca nyaring. Kegiatannya sederhana. Tinggal ambil bahan bacaan lalu membacakan dengan bersuara. Dan bertujuan untuk mengenalkan bunyi dari suatu kata atau fonik. Anak akan terbiasa nanti. Oh, nggak usah misalnya pas jalan-jalan pergi belanja ke warung, anak pengen, aku tuh nggak mau tenggo mami, aku tuh maunya yang selamat. Bisa, mana yang mana tuh? Silakan ambil yang selamat mana? Oh ini yang selamat. Kok kamu tahu kalau itu bukan tenggo, kok tahu yang selamat? Ini kan beda mami tulisannya. Lah itu kesempatan buat kita untuk ngomong, oh lihat nih tulisannya, iya nih. Oh ini loh tulisannya anak, ini selamat. Nah, kemarin pernah kejadian lucu, anak saya sukanya biskuitnya yang merek Roma, tapi bapaknya memberikan bukan Roma. Ini kesempatan saya ajarkan. Oh iya, itu tulisannya tadi bukan yang in, itu tulisannya Roma. Oh iya, ini Roma. Ini kita mengenalkan fonik, bunyi dari suatu kata. Jadi kayak ini gendis nih enak banget nih buati. Gendis kan banyak makanan nih, di situ ada tulisnya yang bisa dikenalkan nih kayak gini. Ya, jadi sebetulnya mengenalkan membaca ke anak tuh simple kok. Kalau kita nggak punya buku ya pakai ini, tapi yang pertama dikenalkan adalah harus foniknya. Bukan tiba-tiba, ayo gendis, tulis Roma. Bingung dia. Kenalkan dulu, oh ini loh gendis, ini loh. Ini tuh Roma, R-O-M-A, Roma. Bacanya gitu loh gendis Roma. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Sama dengan ini. Kok tahu kalau itu namanya Oreo? Ini loh tulisannya Oreo.
Jadi bukan, ayo tulis O, tulis R, oh waduh susah. Jadi seperti ini, misalnya nih, sekarang kan ada yang namanya Indomaret, ada Alfamart, itu kan sama. Kalau misalnya kita pergi ke situ, kita bisa tanyakan ke anak-anak, kok tahu yang ini Indomaret, bukan Alfamart, dari mana taunya? Tunjuk aja tulisan nanti anak-anak ini. Indo, I-N-D-O, Indo. Yang ini Alfa. Ya, jadi hal-hal yang dekat sama anak. Ini kan makanan nih, saya kebetulan nggak doyan semua ini. Saya tuh nggak doyan mengandung susu tuh nggak ada. Jadi ini punyanya anak saya nih. Sudah kuliah kemilannya kayak gini. Ini muridnya Miss Betty ini kemarin dulu ngajarnya Miss Betty salah itu. Jadi sampai sekarang sukanya makanan kayak gini, makanan bayi semua. Muridnya Miss Betty itu. Jadi nanti saya akan komplain ke Miss Betty. Makanannya kayak gini semua tuh Miss. Hobinya Bayu itu. Iya, hobinya Bayu dari kecil ya Miss, hobinya makan. Oke, lalu ini bedanya dengan mendongeng apa? Kalau mendongeng tidak harus pakai buku. Boleh juga pakai buku, tapi biasanya ada improvisasi menambahkan kata-kata yang tidak tertulis di buku. Nah, mendongeng itu lebih pada apa sih? Mendekatkan bonding antara orang tua dengan anak. Mengenalkan buku dengan cara menyenangkan, tapi dan memupuk rasa ingin tahu, tapi tidak mengenalkan fonik, tidak mengenalkan bunyi. Kalau kita pengen anak sering terpapar oleh bunyi yang terhubung dengan kata, ya kita bacanya adalah membaca nyaring. Miss, ada waktu kan Miss Betty? Bentar ya Miss. Ini hal-hal yang boleh apa sih yang boleh dilakukan saat membaca nyaring? Membaca nyaring mulai sedini mungkin. Bahkan sejak anak mulai lahir tuh masih bayi, saya udah biasa kan anak saya baca kayak gini. Dan karena saya tuh pengalamannya itu kayak nostalgianya itu bagus, buku-buku ini masih saya simpan. Ini buku waktu Ibnu anak saya yang pertama bayi, dan sekarang anaknya udah kuliah semester 7. Saya masih bacakan dulu ini waktu kecil. Jadi nanti saya akan hadiahkan nih, saya punya banyak buku-buku ini. Ada berapa tadi ya? Untuk yang hadir tadi yang hadir ya, kan saya bagi ini ke murid-murid saya nih. Mau nggak? Kak, asik banget ini. Ini ada buku My Cat, ada buku apa lagi ya? Masih ada sebentar. Saya mau pamer nih. Ini kan mau mengenalkan buku ya. Ini mau saya hadiahkan ke anak-anak semua. Ini tadi My Cat. Ini My Dog. Lalu ada My Tree. Yang di sini My Window. Ada berapa tadi tuh, Miss? 4. Ntar aku mau tak hitung nih bukunya ada berapa. Ada 4 nih. My Miss, 5 Fish. sekawannya enggak, Miss. Siap menunggu nih Jangan yang anak-anak 5 nih. sekawannya itu buku kesayanganku. 5 sekawannya keren banget. Ini My Ladybug. Favorit book juga itu, Miss. My Favorit favorite. tuh kalau yang 5 sekawan ya yang suka. Ini My Sunshine. Nanti akan saya bagikan semua. Ini ada nih banyak. Ya, gambarnya bagus-bagus di situ. Oke. Nah, saat membaca nyaring seperti saya contohkan tadi, kita harus mulai dari buku yang banyak gambarnya. Kayak ini kan bukunya banyak gambarnya nih. Kalimatnya sedikit aja, tapi bukunya gambarnya yang banyak. Gini. Atau yang ini. Vera Frustasi, ini saya punya buku baru. Gambarnya banyak, ya, tapi kalimatnya sedikit. Nah, pertama, pasti harus menarik caranya membacakan ke anak. Kita biasakan anak untuk menyebut buku judulnya apa. Oh, ini judulnya Vera Frustasi. Wih, ternyata yang nulis namanya Ellen Patricia loh. Kenapa kok kita ngomong kayak gitu? Supaya anak tuh tahu bahwa oh, buku itu adalah karya seseorang. Kalau aku bisa menulis, aku akan bisa bikin buku. Target saya tuh anak-anak nanti setelah kita membacakan read aloud ini, anak-anak literatur bisa bikin cerita sendiri loh. Sesimpel apapun. Nah, nanti yang pintar gambar bisa tambah dengan gambar ini. Terus kita sebut, jadi anak-anak tahu, wah gambarnya bagus sih. Bagus banget ya gambarnya ya. Kita cari tahu ya, ini siapa sih yang gambar? Oh sebentar, oh ilustratornya
Fania Safira. Wow. Nah, terus kita mulai dengan covernya dulu. Kita tanya anak-anak, ini kira-kira bukunya tentang apa ya? Ini ada gambar apa aja nih di depannya nih? Ya, jadi kita ajak anak untuk interaksi. Lalu variasi suara tadi saya sudah mencontohkan naik turun, temponya perlahan, ada penekanan suara pada bagian-bagian khusus. Dan nah ini yang tadi sudah saya sampaikan, well prepare. Baca dulu bukunya sebelum kita bacakan ke anak-anak, baca dulu. Oh, bukunya ini kok banyak ya. Waduh, panjang sekali. Kayaknya aku bacanya ini 25 halaman. Nggak mungkin nih. Kalau tak bacakan semua, nanti ini bertahap. Tak bacakan sampai di sini berhenti kasih tanda. Kalau saya begitu kasih tanda, oh ini pas menarik, pas temponya naik, kita stop tuh bagus. Jadi anak akan penasaran, pengen tahu apa ya, besok ceritanya apa ya, lanjutannya apa ya, kan seperti itu. Jadi berilah contoh yang baik. Bagikan antusiasme tentang buku yang kita baca pada anak-anak. Saya itu sampai sekarang masih baca buku. Nah, kebetulan yang terakhir saya baca kemarin bukunya adalah ini, membacakan nyaring. Nah, jadi saya juga sampai anak saya, Bayu tanya, ibu tuh kok baca terus kenapa sih? Nah dia, walaupun dia saya kenalkan membaca, ini buat Bapak Ibu semua. Dua anak saya punya tipe yang berbeda. Ibnu, anak saya yang pertama, itu seneng banget baca. Dia tuh ngumpulin buku, di mana ngumpulkan uang untuk beli buku. Tapi kalau anak saya yang gede, Bayu itu tipenya visual. Dia lebih suka lihat yang bergerak. Jadi sukanya nonton yang di YouTube, di apa. Tapi tentang bacaan juga. Jadi paling dia kalau saya suruh baca, dia baca intinya aja, aku baca ini paling tentang ini Bu, selesai. Tapi kalau saya maksudnya suka baca, jadi tidak bisa mengharapkan anak kita kayak misalnya nih di Mbak Nat anaknya tiga-tiganya semua senang baca buku. Enggak, anak punya minat yang berbeda. Karena mereka punya learning style yang berbeda. Jadi tidak harus dengan cara yang sama, saya sama adik saya aja beda. Saya menjadi kutu buku, adik saya enggak. Padahal bapak saya kan sama mengajarkannya. Jadi memang anak itu berbeda, ya. Yang penting anak tahu aja, oh kita suka baca buku. Jadi kalau kayak kemarin ada filmnya Tom Cruise yang The Last Samurai di Jepang itu, yang anak saya yang gede langsung, Bu, ini kan ada di bukunya Ibu, yang judulnya Sensei. Saya kaget, karena novel saya itu novel bahasa Inggris. Saya tanya ke anak saya yang gede, Ibnu, loh Ibnu kok tahu? Nah itu novel-novelnya Ibu udah tak sikat, tak baca semua. Jadi itu kebetulan pernah bekerja di Save the Children yang waktu itu kita buka pembelajaran untuk para pengungsi di camp pengungsi di Pulau Galang. Itu saat Save the Children tutup, library-nya ini perpustakaan juga ditutup. Lalu mereka membebaskan kita untuk ngambil buku yang kita suka, ya saya ambil ini saya suka-suka. Nah itu ternyata anak saya yang besar bisa membuat analisa seperti ini. Lebih seru baca novel aslinya Bu daripada waktu nonton filmnya. Jadi filmnya Tom Cruise yang judulnya apa ya, The Last Samurai kalau gitu. Itu ternyata diambil dari novel yang saya punya. Itu novelnya namanya Sensei. Nah, ceritanya tentang sama persis di novel tapi lebih keren bacanya kalau kalau saya sih dengan membaca itu imajinasinya jadi lebih itu terbangun daripada kalau saya nonton filmnya. Nah, itu jadi saya beda anak saya pertama dan kedua. Bukan berarti anak yang pertama lebih cerdas dari anak yang kedua, tidak. Anak-anak punya kecerdasan yang berbeda. Semua anak tuh bintang di bidangnya masing-masing. Itu yang perlu dicermati Bapak Ibu ya. 8 menit lagi ya, Miss. Oke. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan saat baca nyaring. Jangan bacakan cerita yang kita tidak suka, itu pasti. Lalu mengumpulkan buku bacaan hanya dengan tugas sekolah. Serius banget. Lalu membacakan buku yang jauh di atas pemahaman anak. Nggak ngerti anaknya nih ngomong apa itu. Atau membacakan buku yang penuh dengan dialog. Tito berkata, setelah itu Dino menyaut. Waduh, terlalu banyak dialog, anak nggak suka. Fokusnya susah. Lalu membacakan buku saat kita berburu. Aduh, sebentar lagi tuh Mama mau pergi loh, mau ada arisan. Tapi waktunya adalah 10 menit tetap bacakan. Anak yang masih seneng, walaupun bacanya 5 menit, kan ada diskusinya itu belum udah tutup waktunya habis. Atau posisinya terlalu nyaman.
PW ya, posisinya wena gitu, belum selesai membaca nyaring sudah bablas dua-duanya, tidur. Lalu jangan memaksakan interpretasi kita pada pendengar. Sebaiknya beri kesempatan pada anak untuk mendiskusikan interpretasi mereka terhadap isi cerita. Karena anak tuh punya pemahaman yang berbeda. Nah, ini contoh. Bunda dan Miss, kemarin Miss sudah saya share, kalau nggak punya buku tuh gimana? Bisa kok, kita ada namanya literacycloud.org, nanti akan saya share linknya, itu buku-bukunya bagus-bagus. Seperti ini ya, nanti kita bisa pilih buku sesuai dengan tahapan usia anak. Nih Miss, berarti kemarin yang untuk Raka yang level berapa Miss yang dibacakan Miss? Kemarin coba membacakan level 3, Miss. Level 3 ya. Jadi kalau kayak Miss Yuni itu Adis akan baca di level 1. Jadi ada level-levelnya. Nah, walaupun ini bukunya itu buku e-book ya, itu juga kita tetap bisa baca dengan cara seperti yang saya ajarkan tadi. Walaupun idealnya adalah membaca itu pakai bawa buku beneran. Bawa buku beneran karena kita anak-anak kan bisa membalik, bisa disimpan lagi, diambil sesuai, ini disimpan aja di tempat yang anak bisa ngambil setiap saat, jadi dekat dengan anak. Jangan buku disimpan takut lecek. Buku lecek itu tidak masalah, karena berarti anak sering baca. Percaya atau tidak Bapak Ibu, saya masih menyimpan album cerita ternama zaman saya langganan itu waktu SMP. Jadi itu tahun berapa ya? 75. Sampai sekarang masih bagus, masih bisa dibaca. Ya, karena saya menyimpan dan saya bacakan juga untuk anak-anak saya. Ya, ini contohnya. Ini buku judulnya Ayo Pulang. Ayo Pulang. Wah, ini gambarnya apa sih? Jadi kita kan ajak anak dialog dulu. Gambarnya apa sih? Biar anak ngomong. Ini bisa siapa? Gendis, ini gambarnya apa Gendis? Ini Gendis kelihatan nih. Gendis, ini gambarnya apa sih Gendis? Ada gambar apa sayang? Ini gambar apa? Kita bisa tunjuk begini. Ini gambar apa? Nak. Gambar apa ya? Kuda. Oh, kuda. Ini kayaknya bukan kuda deh sayang. Apa ya? Ini lihat nih, lagi makan rumput. Ini suaranya mu. Apa ya? Sapi. Sapi. Sama apa nih? Gambar sapi sama gambar apa nih? Orangnya. Oh, ada orangnya. Orangnya pakai apa tuh sayang? Topi. Pakai topi. Topi kayak gitu namanya caping. Nah, terus ini judulnya nih, Gendis lihat nih judulnya nih Gendis ya. Ini judulnya Ayo Pulang. Yang nulis namanya Erni Hastuti. Ayo pulang terus ini. Ayo pulang ini ya. Ayo pulang. Nah, yang nulis namanya Erni Hastuti. Gambarnya bagus nggak Gendis? Bagus. Bagus ya. Ternyata yang gambar tuh namanya Ade Sintia. Gendis nanti gambar juga ya. Ini yang namanya Ade Sintia bisa gambar seperti ini. Bagus ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita ngajak anak dialog dulu. Judulnya itu siapa, pengarangnya. Jadi anak tahu kalau buku itu diciptakan oleh orang, ditulis oleh orang. Nah, gambar berikutnya nih. Nah, sebelum kita baca, kita boleh kok minta anak cerita. Ini apa sih gambarnya? Gendis cerita, Gendis gambar apa ya Gendis ya? Gambar apa tuh Gendis? Sapi. Lagi diapain tuh sapinya? Ini yang ini nih. Yang di sini nih. Bapak lagi ngapain ya? Bapak kalau merah susu sapi. Wih, bapak baru merah susu sapi. Iya. Wih, sapinya pakai kalung, ada keloneng-kelonengnya nih. Berarti kalau jalan bunyi ya Gendis ya? Keloneng gitu ya. Ih, makan rumput. Ya, lagi makan rumput. Nah, ini kita baca ya Gendis ya. Kita baca bareng-bareng ya ini. Bapak
meminta Tole untuk membawa anak sapi ke padang rumput. Nah, Bapak berpesan agar Tole pulang menjelang sore. Jadi saya tunjukkan tadi ke Grace, ini loh tulisannya rumput, ini loh sore, ini padang. Jadi kita emang temponya pelan, tapi tetap ada interaksi. Kita diskusikan tadi gambarnya ini apa, seperti itu. Nah, lanjut ya. Ini. Wah, gambarnya ganti loh, Gendis. Ini lagi ngapain ya? Sapinya ngapain nih kira-kira ya? Menurut Gendis? Sapinya Ini tadi namanya. Oh, lagi jalan sama ini ya. Tadi anak ini namanya siapa, Gendis? Ingat nggak? Namanya tadi ini. Tole. Nah, Tole. Nah, ini anak kecil ini namanya Tole. Ini tadi Bapak, kata Gendis ya. Ini Tole. Bapak meminta Tole untuk membawa anak sapi ke padang rumput. Bapak berpesan agar Tole pulang menjelang sore. Nah, ini ya lihat di gambarnya nih. Anak sapinya lagi dibawa Tole ke padang rumput. Dalam perjalanan, ternyata Tole tidak sendiri. Tole! Kok tidak sendiri? sapinya mau diajak pulang. Oh, Evan, gimana mau diajak pulang, Evan? Oh, sapinya mau diajak makan ke padang rumput. Ini di paling kiri nih, ini kalau kita ada buku benar. Ada gambar anak-anak kecil nih, teman-temannya Tole. Jadi di padang rumput ada teman-temannya Tole loh. Pakai capung. Oh iya, alah. Seperti Capungnya itu. caping. Pakai caping, Tole pakai caping, betul. Jadi seperti ini Bapak Ibu caranya. Tapi tetap kita tunjukkan kalimat yang kita baca dalam perjalanan. Ternyata Tole tidak sendiri. Nah, ini kan ada pengulangan lagi nih. Tole. Nah, itu yang manggil adalah teman-temannya Tole. Gitu ya, Valen ya. Nah, ini contohnya. Sederhana kan Bapak Ibu? Tapi bukunya menarik. Nah, jadi nanti kita baca nyaring. Nah, ini mau lihat ini, nanti anak-anak bisa dibukakan ini Bapak Ibu ya di Literacy Cloud ya. Ini bukunya menarik-menarik ini. Jadi gambarnya banyak, tulisannya sedikit, dan kita akan mengajarkan ini ke anak-anak foniknya, suaranya, bagaimana sih kata itu membentuk suatu suara. Ada penelitian yang membuktikan bahwa dari buku yang saya baca, dari Jim Drillis yang The Read Aloud Handbook, itu membuktikan bahwa ada satu anak yang Down syndrome, divonis bahwa nanti dia tidak akan bisa membaca, tidak akan berkembang IQ-nya, ternyata karena bapak ibunya tidak menyerah. Setiap hari dibacakan, bahkan bukunya yang dibacakan sampai buku-buku yang tebal, itu terakhir anaknya mulai bisa kuliah, bisa lulus, IQ-nya naik. Ya, jadi sebetulnya inilah kenapa dibilang ini adalah terapeutik, ini terapi buat anak. Reading aloud atau membaca nyaring itu adalah terapi buat anak. Supaya anak-anak itu tidak mengalami learning loss, dan anak-anak menjadi naik pengetahuannya, otomatis IQ-nya akan meningkat. Banyak sekali contoh-contoh di bukunya Jim Drillis bagaimana bapak ibu yang sampai anaknya mengalami selain Down syndrome itu ada yang kelainan apa saya lupa. Itu sekarang jadi luar biasa perkembangannya, jauh di atas ekspektasi dokter dan perkiraan dokter karena mereka rajin dibacakan nyaring oleh orang tuanya. Oke, Bapak Ibu, mulai ya bacakan nyaring. Langkah sederhana, mudah, tapi kaya manfaat. Terima kasih, Miss Betty.